Menurut rencana awal kita akan berangkat di 2020. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan untuk bisa menunaikan rukun Islam yang kelima, semoga dikabul oleh Allah. Tidak ada halangan lagi, ya, tidak ada permasalahan-permasalahan yang merintangi. Kita semuanya dalam pertemuan kali ini akan meneruskan pengetahuan kita di dalam ilmu manasik haji, yaitu tentang miqat. Kemarin kita membahas tentang miqat apa? Miqat haji apa miqat umroh? Hah? Tentang miqat umroh. Bahwa di dalam menunaikan niat umroh dan niat haji itu harus di miqatnya. Miqat itu ada dua. Miqat itu ada maknanya waktu berniat. Yang kedua, miqat itu maknanya tempat berniat. Di dalam miqat umroh hanya ada tempat berniat. Karena waktu berniat dalam umroh itu bebas. Kapan saja, bulan apa saja bebas. Mau niat ihram umroh di bulan Maulid bebas, di bulan Rajab bebas. Tuh. Yang ada di dalam miqat umroh adalah yang merupakan tempat. Di dalam miqat umroh yang merupakan tempat, yang istilah di dalam ilmu syariat adalah miqat
makani sudah dijelaskan kemarin. Sekarang tinggal kita membahas mikot bagi menunaikan niat haji. Ketika seseorang mau menunaikan haji, maka dalam berniatnya itu harus di mikotnya. Di dalam pelaksanaan haji ada 2 mikot. Satu ada mikot zamani, yakni waktu untuk berniat. 2 ada mikot makani, yakni tempat untuk berniat. Di dalam pelaksanaan amalan haji yang berkaitan dengan mikot zamani, yakni waktu berniat, maka sudah ditentukan di dalam aturan agama Islam, syariat Islam, bahwa mikot zamaninya di dalam melaksanakan amalan haji antara maghrib malam 1 Syawal dan sebelum subuh, ya, antara maghrib dan antara subuh. Tanggal 10 Dzulhijjah juga sebelum melaksanakan wukuf di Arafah. Sekali lagi, mikot zamani, yakni waktu berniat di dalam melaksanakan amal haji adalah maghrib, antara maghrib malam 1 Syawal dan subuh tanggal 10 Dzulhijjah, juga sebelum habis waktu wukuf. Sebelum habis waktu wukuf di Arafah. Jadi kalau niat melaksanakan haji sebelum maghrib malam 1 Syawal itu tidak diperbolehkan. Karena belum masuk mikotnya. Di bulan Ramadan tanggal 29 Ramadan niat melaksanakan ihram haji tidak boleh. Tapi kalau sudah masuk maghrib malam 1 Syawal itu sudah boleh. Begitu maghrib malam 1 Syawal lalu niat berihram haji sah. Namun perlu jadi catatan, setiap kita yang sudah berniat ihram maka wajib menjaga dirinya dari melakukan segala hal yang diharamkan di dalam ihram sampai tahallul.
Maka resikonya kalau niat berihram haji lebih awal, berarti harus siap menjaga diri dari melakukan segala yang diharamkan dalam ihram sampai nanti tahallul tanggal 10 Dzulhijjah. Coba kalau dari maghrib malam 1 Syawal, Dzulqa'dah dan juga tanggal 10 Dzulhijjah, berarti 2 bulan 10 hari. Harus berihram terus, menjaga dari segala hal yang diharamkan dilakukannya dalam ihram. Ya, tentu akan berat. Ya, tentu akan berat. Namun bagi orang-orang yang memang sengaja ingin pahala yang lebih banyak, kan, ingin berada di dalam jaminan ijabah dari Allah, jaminan ampunan Allah, jaminan rahmat dan keberkahan dari Allah, lebih panjang waktunya, para wali-wali Allah banyak yang niat ihram hajinya itu pas maghrib malam 1 Syawal. Mereka berihram terus, pakai kain ihram terus, Masya Allah. Sampai nanti bulan Dzulhijjah, pelaksanaan tarwiyah, lalu wukuf di Arafah. Setelah wukuf di Arafah ke Muzdalifah, lalu dari Muzdalifah ke Mina untuk melempar jamrah Aqobah, lalu gunting rambut di jamrah Aqobah untuk pelaksanaan tahallul awal, barulah terbebas dari kebanyakan hal-hal yang diharamkan dilakukannya oleh orang yang sedang berihram. Tinggal sebagian kecil lagi yang masih diharamkan, menunggu tahallul sani dilakukan. Kalau sudah melempar jamrah Aqobah dan sudah gunting rambut untuk tahallul saninya, maka dengan cara tawaf ifadah. Bagi yang belum sa'i sebelumnya, tawaf ifadah plus dengan sa'inya. Bagi yang sudah melaksanakan sa'i sebelumnya setelah tawaf kudum, seperti yang melaksanakan haji ifrad, kan, maka tidak usah sa'i lagi. Jadi begitu selesai tawaf ifadah 7 keliling dilaksanakan, tidak gunting rambut lagi, tidak sa'i karena sudah melaksanakan tahallul sani. Artinya sudah bebas dari seluruh yang diharamkan dilakukannya dalam ihram. Kan? Seperti mana? Seperti menikah, jadi saksi nikah, menikahkan, itu kan? Bercumbu, gitu kan, dengan istri, dengan suami, gitu kan, dengan syahwat, itu sudah dibolehkan. Nah, adapun yang tidak mampu bersabar lama-lama di dalam berihram, banyak yang memilih ihram hajinya supaya lebih dekat kepada masa tahallulnya. Makanya banyak yang memilih ihram hajinya itu begitu mau berangkat ke Mina atau ke Arafah baru niat ihram. Baru niat ihram agar berihramnya tidak lama, karena kalau sudah berangkat ke Mina lalu ke Arafah atau langsung ke Arafah, dari Arafah Muzdalifah lalu ke Mina melontar jamrah Aqobah, gunting rambut, artinya sudah tahallul, sudah bebas lagi pakai pakaian, bebas lagi memakai wangi-wangian, gunting rambut, gunting kuku, bebas. Ingin lebih cepat terbebas dari semua hal-hal yang diharamkan,
yaitu sisanya harus cepat nyelang untuk melaksanakan tawaf ifadah agar cepat tuntas tahallul sani. Bara'atan lidhimmah. Ya. Cepat menyelesaikan tugas itu lebih baik. Lebih cepat, lebih baik. Ya, yang disebut dalam agama bara'atan lidhimmah. Artinya tuh, cepat menyelesaikan tugasnya. Allah. Nah, sekarang dalam mikot zaman ini juga tidak boleh berniat ihram setelah subuh tanggal 10 Dzulhijjah. Karena sudah habis masa wukuf. Karena masa wukuf di Arafah itu dari mulai zuhur tanggal 9 sampai subuh tanggal 10 Dzulhijjah. Jadi kalau niat ihram haji setelah subuh tanggal 10 Dzulhijjah untuk apa? Itu kan? Lalu setelah niat kamu mau wukuf kapan? Mau wukuf nunggu tahun depan? Itu kan? Sudah tidak ada lagi waktu wukuf, habis waktu wukufnya. Bahkan kalaupun masih belum waktu subuh tanggal 10, tapi posisi kita berada di daerah yang kalau kita berniat ihram haji di situ lalu mengejar ke Arafah untuk wukuf, tidak akan cukup ya untuk wukuf. Itu juga tidak boleh. Contoh, kita berada di Makkah, ya, kita berada di Makkah, kira-kira 10 menit lagi atau 1/4 jam lagi ke subuh tanggal 10 Dzulhijjah, kita tiba-tiba berniat mau berihram haji tahun ini. Taksir dulu, belum macet. Musim haji itu kan lumayan macet, mau pakai apa? Jalan kaki tidak akan keburu 1/4 jam ke Arafah untuk berwukuf. Ini kan 1/4 jam lagi ke subuh. Ya. Jangankan 1/4 jam lagi, kalaupun 2 jam lagi. Kalau musim haji itu untuk berangkat ke Arafah itu bisa sampai 4 dan 5 jam di musim haji itu. Karena macet. Taksir dulu gitu kan. Jangan kita berani berniat lalu ternyata tidak memungkinkan untuk wukuf. Untuk apa? Kecuali kalau posisi kitanya ada di Arafah. Tadinya tidak akan hajian. Kita ada di Arafah, 5 menit lagi ke subuh, tiba-tiba ada niat dalam hati kita, saya tanggung nih, saya mau haji aja sekarang. Kitanya berada di mana? Di Arafah. Niat saja di Arafah. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi, kan? Niat saya berhaji dan berihram saya dengan haji lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Masih ada waktu 5 menit ke subuh. Ya sah itu. Ya. Karena masih ada waktu, masih memungkinkan untuk wukuf. Tapi kalau posisi kita di luar Arafah, kan? Kalau kita berniat mengejar ke Arafah, tidak mungkin kita bisa wukuf. Dan wukuf memang cukup walaupun 5 menit. Tapi keburukah kita ke Arafah? Setelah kita niat di tempat di luar Arafah, ataukah tidak memungkinkan? Kalau tidak memungkinkan jangan. Nah, ini aturan mikot zamaninya di dalam berniat ihram haji. Paham? Paham? Nah, sekarang bagaimana
mikot makani, yakni tempat berniat ihram haji. Di mana saya harus berniat ihram haji? Kalau pertanyaan di mana saya harus berniat ihram umroh, sudah. Nah, sekarang di mana saya berniat untuk ihram haji? Seperti kemarin-kemarin tentang bahasan ihram umroh, bahwa posisi orang yang mau melaksanakan haji itu ada dua, kan? Satu, ada orang yang tinggalnya di mikot keluar, dari mikot keluar, ya, tinggalnya itu dari mana? Dari mikot keluar, seperti orang Bir Ali, orang Juhfah, orang Yalamlam, orang mana lagi? Kornul Manazil, orang Dhatu Irkin. Nah, dia tinggalnya rumahnya di daerah situ atau di luar itu. Tuh. Seperti orang Indonesia. Namanya istilahnya dalam istilah fikih adalah afaqi. Afaqi itu adalah orang luar. Jadi batasannya dari mana? Dari mulai mikot keluar. Paham? Ya. Yang kedua adalah ada orang Makkah atau yang sudah niat bermukim di Makkah. Orang Makkah atau yang sudah berniat mukim di Makkah. Ada lagi? Orang Makkah atau yang sudah berniat mukim di Makkah. Dan orang-orang yang kampungnya, tempatnya ada di antara Makkah dan di antara mikot yang 5. Nah, sekarang yang pertama, orang afaqiyun. Afaqiyun itu orang yang tempat tinggalnya di mana? Di mikot-mikot yang 5 tadi atau di luar itu, jauh di luar itu, seperti di Indonesia. Di mana kita semua harus berniat ihram haji, maka niat ihram haji kita ya, maksimal harus di mikot-mikot yang 5 atau di bandingan-bandingannya. Kita ini dari Indonesia, kita berniat mau melaksanakan ihram haji, dan di mana saya berniat ihram? Maksimal berniat ihram di salah satu mikot yang 5. Mau jalur kemana kita? Silakan. Saya mau masuk jalur Yalamlam, di Yalamlam. Saya mau masuk jalur Madinah di Bir Ali. Saya mau masuk jalur Kornul Manazil. Saya mau masuk jalur Dhatu Irkin. Saya mau masuk jalur Juhfah atau Rabig. Boleh? Atau saya mau masuk jalur Jeddah. Ini namanya mikot perbandingan. Boleh? Boleh. Silakan. Di sana kita berniatnya. Maksimal itu artinya tidak boleh berniat sudah melewati mikot ke dalam. Itu arti maksimal. Kalau kita berniat sebelum mikot di sebelah luar tidak masalah. Tapi kalau kita berniatnya setelah lewat
mikot ke dalam itu masalah. Apa masalahnya? Kalau memang kita sengaja dan kita tahu kita dosa. Di samping dosa, kita wajib mengeluarkan dam. Dan kalau memang kita tidak sengaja atau kita ketiduran, tidak tahu, tiba-tiba di dalam bis kita terbangun, ternyata sudah melewati mikot. Kita belum niat ihram haji. Bagaimana saya? Maka wajib kita kembali lagi ke mikot yang tadi. Kembali lagi. Tadi jalur Bir Ali, ya saya ke Bir Ali, saya sudah mandi segala macam, sudah sholat masuk bis. Saya kira mau dibimbing umpamanya di dalam bis. Ternyata tidak ada yang bimbing atau saya ketiduran di dalam bis, tahu-tahu bis sudah jalan. Sudah pertengahan antara Madinah dan antara Makkah, saya terbangun, saya ingat saya belum niat ihram haji. Bagaimana kalau seperti itu? Wajib kembali lagi. Kalau kembali lagi, niat di mikot, di Bir Ali, tidak kena apa-apa, tidak kena apa-apa, tidak kena dam. Dan tidak dosa karena bukan unsur kesengajaan. Kan? Tapi kalau kita ternyata, wah saya tidak mungkin, saya orang seorang kok, yang lain kan ini bisnis dari pemerintah, tidak mungkin saya kembali lagi ke Bir Ali. Maka niatlah di situ dalam bis, di perjalanan, di pertengahan, namun wajib mengeluarkan dam dengan domba. Nanti di Makkah mengeluarkan damnya. Nanti di Makkah. Sebagai apa? Sebagai denda atas kesalahan. Nah, kesalahan ketika kita salah menaruh niat tadi itu domba. Paham? Nah, namun kalau kita sudah berniat ihram haji di tengah perjalanan, lalu tiba-tiba ada celah, ada kemungkinan bisa kembali lagi. Ada teman umpamanya punya mobil sendiri, dia dari pemerintahan, kan? Minta izin umpamanya sama maktab bahwa orang ini akan dibawa lagi ke Madinah untuk berniat di mikot, gitu kan? Kitanya sudah niat di tengah perjalanannya, maka tidak diwajibkan lagi niat dan tidak kena dam kalau kembali lagi ke mikot. Tinggal putar mobil, bawa mobil pribadi, lalu kemana? Lalu ke Bir Ali. Datang ke Bir Ali, gak usah turun dari mobil, sudah putar lagi mobilnya. Yang penting masuk dulu wilayah mikot. Putar lagi mobilnya, kembali lagi ke Makkah. Pahami? Karena niatnya kan sudah. Kekurangannya di mana? Kekurangannya adalah, gitu kan? Hadirnya niat di mikot. Nah, karena niatnya sudah, ya, berarti sudah hadir niatnya itu. Lalu tinggal ke mikotnya saja. Tidak usah niat baru lagi. Nah, ada permasalahan ketika orang sudah berniat di tengah perjalanan, lalu masuk ke Mekah, lalu melaksanakan tawaf di Mekah, kan? Kalau sudah melaksanakan tawaf, kalau yang ifrad umpamanya tawafnya tawaf kudum, kan? Apalagi tambah dengan sa'i, maka walaupun ada kesempatan kembali lagi ke Madinah, kalau sudah melaksanakan tawaf, ingat, atau sudah melaksanakan wukuf di Arafah, walaupun ada kemungkinan kembali lagi ke Madinah, ke miqat, maka tetap sudah kena cak, alias sudah tetap kena wajib dam. Karena sudah masuk kepada pelaksanaan rukun haji setelah niat. Ya.
pelaksanaan manasik haji setelah niat. Paham? Kahartos ibu? Tong nunutan. Buya gesarua tunuh mahnya. Gitu kan. Tong nunutan. Nanya. Kamu buya ngomong tuluy tidak tadi ngomong. Ya memehna mayunan tamu. Ngomong terus. Ya bapak-bapak ibu-ibu kan ngomong terusnya. Hayangna mangagoler di pencetan di kekepan besare. Tapi kewajiban. Nah, dari sini kan Buya harus lari lagi sekarang ke Purwakarta, mengisi acara di Purwakarta 2. Ya, antara di satu daerah ba'da maghrib, lalu ba'da isanya di daerah lain, lalu dari situ kembali ke Mahmud. Acara lagi di Mahmud, di dekat Makom Mahmud. Pagi-paginya acara lagi di Makom Mama Eyang Cibaduyut. Jadi doakan Buyanya sehat, buat ya lancar, selamat, berkah, penuh rahmat. Terus, nah ini aturan mikot. Nah sekarang posisi yang kedua, orang yang rumahnya, tempat tinggalnya di dalam tanah haram Makkah atau rumahnya ada atau posisi orang itu ada di antara tanah haram Makkah dan mikot-mikot yang 5. Ketika mau berniat untuk melaksanakan haji, di mana harus berniat? Berniatlah di rumahnya. Kalau kita sudah ada di Makkah, kita sudah niat bermukim di Makkah, maka ketika kita mau melaksanakan ihram haji, berniatlah di sana. Berniatlah di hotel kita. Ketika kita mau pergi ke Arafah atau pergi ke Mina dulu umpamanya, mau melaksanakan sunnah nginap di Mina, di malam Arafah, yaitu disebut tarwiyah. Tarwiyah itu berangkat dari Makkah, sunnahnya tanggal 8 hari tarwiyah 8 Dzulhijjah. Kemana dulu? Ke Mina dulu sunnahnya. Nginap dulu di Mina, kan? Malam Arafah, malam 9 itu sunnahnya. Pagi-pagi tanggal 9 yaitu hari wukuf, berangkat dari Mina ke Arafah. Tapi kan untuk jemaah haji Asia Tenggara oleh Arab Saudi sekarang diambil jalan pintas, dipotong sunnahnya nginep di Mina, lalu dibawa dari hotel masing-masing dari Makkah langsung ke Arafah. Ya? Itu hari tarwiyah itu bagi jemaah haji Asia Tenggara termasuk Indonesia. Nah, jadi kita berniat di mana? Ya sudah di hotel. Mandi dulu di hotel, mandi mau berihram. Lalu kita sudah mandi pakai wangi-wangian di badan kita. Lalu kita pakai kain ihram. Lalu kita sholat sunat ihram di hotel kita. Kalau punya rumah di rumah kita. Setelah itu baru niat kita. Niat melaksanakan ihram haji. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Di mana? Ya dia ada di serambi rumah kita lah. Pokoknya kita sebelum berangkat ke Arafah saja, kan? Kalau di mobil boleh asal lagi berhenti mobilnya, ya. Lagi berhenti di situ di Makkah, sudah niat nggak apa-apa. Ya. Nah, kalau niatnya di luar tanah haram Makkah gimana niatnya? Antara tanah haram Makkah dan antara mikot-mikot yang 5. Ya di situ dari rumahnya niatnya. Umpamanya saya punya rumah kira-kira 100 km dari Makkah. Kemudian saya mau melaksanakan ihram haji. Dari mana saya niat berihram? Dari rumah kita. Di rumah kita adus, kita mandi, di rumah kita sholat ya ihram, dan di rumah kita berniat ihram. Paham?
Jadi saya tidak usah berangkat dulu ke mikot yang 5, salah satu yang 5, enggak usah. Enggak usah juga saya masuk dulu ke Mekah, tidak boleh. Nanti malah kena denda, kena dam. Saya mau niatnya di tanah haram kayak jemaah haji yang lain itu kan, enggak boleh. Kita wajib niatnya di rumah kita. Pahami oleh kita. Ini mikot makani, ya, yakni tempat pelaksanaan niat di dalam ihram haji. Di dalam ihram haji. Kalau di dalam ihram umroh sudah dibahas ya yang telah lalu, ya kan? Kalau posisi orangnya yang mau ihram umroh itu di mikot yang 5 yang tadi disebutkan atau di luar itu seperti dari Indo, maka mikotnya adalah mikot yang 5 itu atau bandingannya seperti Jeddah. Kalau rumah kita itu atau kita sudah niat bermukim di satu daerah di tanah haram Mekah, kan? Maka niat ihramnya di mana? Niat ihramnya harus keluar dulu dari tanah haram Mekah ke tanah halal. Kalau posisi rumah saya hanya di tanah halal di luar kota Mekah, ya, di mana saya harus berniat? Pokoknya asal tanah halal, tidak usah dari rumah berangkat mendekati tanah haram tidak apa-apa sebelum niat ihram. Ya, langsung ke Tanaim atau langsung ke Ja'ronah atau langsung ke Hudaybiyah. Dari sana baru niat kita berihram. Tidak apa-apa. Tapi kalau di dalam ihram haji tidak seperti itu. Ya. Di mana saya harus berniat ihram? Kalau orang Madinah, orang Bir Ali, orang Juhfah, orang Qarnul Manazil, orang Datu Irkin, gitu kan, orang Yalamlam, niat berihram maksimal di sana. Orang luar itu bagaimana? Orang luar itu niat berihram maksimal di sana. Seperti orang Indonesia. Orang yang ada di dalam sebelah sana, sebelah dalam mikot yang 5 dan di luar tanah haram, kalau mau berihram haji niatnya di mana? Di rumah itu. Di tempat itu. Kalau orang yang sudah bermukim di Mekah, kan? Walaupun hanya dengan niat mukimnya, walaupun baru datang ke Mekah, tapi sudah niat bermukim di Mekah, maka bagi orang tersebut kalau mau melaksanakan ihram haji, niatnya ya di serambi rumahnya di situ, atau di serambi Masjidil Haram, kan? Paham? Sebelum pergi kemana? Ke Mina atau ke Arafah. Eces? Jelas? Jelas. Nah sekarang bagaimana kalau bagi saya, bagi kami ini, bagi kita kan kita tidak tahu apakah kita nanti akan masuk gelombang pertama atau gelombang kedua, karena dibagi 2 gelombang. Dalam satu gelombang itu puluhan ratusan kloter. Kalau kita masuk gelombang pertama artinya lebih awal berangkatnya, itu kita dibawa ke Madinah dulu. Ya. Kalau gelombang yang kedua artinya kita dibawa ke Jeddah. Dari Jeddah langsung Mekah. Kita tidak tahu nanti kita masuk gelombang yang mana, ya tidak tahu, nanti sajalah dilihat ya kalau sudah ada ketentuan. Nah, kalau sudah tahu gelombang 1, gelombang 2, nah barulah kita melihat situasi, kondisi, bagaimana jarak antara saya ketika masuk ke Jeddah atau ke Madinah tanggal itu dengan waktu wukuf di Arafah dengan waktu tahallul. Jaraknya lama atau sebentar. Gitu kan? Dilihat. Kalau saya ke Madinah dulu, umpamanya gelombang kedua tanggal berapa saya nanti berangkat dari Madinah. Di Madinah 9 hari. Pas ke 9 harinya kita berangkat dari Madinah dibawa ke Bir Ali. Dari Bir Ali langsung menuju ke
Makkah. Nah, dari mulai kita tanggal 9 di Madinah ke ke tahallul, yaitu tahallul itu tanggal 10 Dzulhijjah, berapa hari? Kan? Kalau saya masuk gelombang kedua, berarti ke Jeddah dulu. Lihat juga oleh kita. Kita tanggal berapa kita datang ke Jeddah? Di Jeddah kan langsung. Beda dengan di Madinah. Di Madinah 9 hari dulu di Madinah. Tapi di Jeddah langsung. Saat itu juga diberangkatkan ke Mekah. Nah, kita kalau mau masuk ke Mekah dari Jeddah ini, lihat. Jarak antara mulai niat ihram dari Jeddah ke tanggal 10 Dzulhijjah berapa hari jaraknya. Untuk menghitung lama atau sebentarnya kita berihram kalau kita mau mendahulukan ihram haji alias ifrad. Kenapa? Resikonya kalau lebih lama lebih berat bagi kita. Sanggup enggak? Nah gitu. Tanya diri kita, sanggup enggak kita? Ya. Nah, kalau sanggup walaupun lama jaraknya, marhaban ahlan wa sahlan. Tapi kalau merasa tidak sanggup, saya masuk gegetret, gatelan, harudangan, tuh kuat gitu kan, sieun ngalakonan paharaman, takut nanti malah melakukan yang diharamkan. Udah, jangan masuk ke ifrad, masuknya ke tamatu saja, gitu kan. Jadi niat pertama mau dari Jeddah kek, mau dari Madinah kek, pokoknya niat pertamanya ihram umroh. Nah, ihram umroh masuk nanti ke Mekah. Begitu masuk ke Mekah melaksanakan tawaf umroh, melaksanakan sa'i umroh, gunting rambut, tahallul sudah selesai. Tahallul cuma satu tahallul dalam umroh, tidak ada tahallul awal, tahallul tsani. Cuma satu tahallul, kan? Setelah itu bebas kita pakai pakaian bebas, bersetubuh dengan suami dengan istri bebas karena sudah tahallul. Nah, nanti setelah beres tahallul kita menunggu diberangkatkan ke Arafah untuk pelaksanaan amalan hajinya. Ya, bagaimana kekosongan itu? Oleh Buya diisi dengan banyaknya umroh, dengan banyaknya ziarah, ngambil keberkahan, berdoa di sana di sini sambil bedah sejarah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan? Ke Gunung Nur, ke Gunung Sur, gitu kan? Ke makom-makomnya para syuhada, para sahabat Nabi, ahlul baitnya Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, bekas-bekas Nabi, ibadahnya Nabi, perjuangan Nabi, itu kan? Bekas-bekas di sana dakwahnya Nabi, ya, penyebaran Islam dulu di zaman Nabi. Nah, bedah sejarah terus. Napak tilas. Nah, pahami. Nanti kalau yang tamatu ini begitu mau melaksanakan ihram haji, nanti niatnya pada tanggal 8 saja, 8 Dzulhijjah. Tanggal 8 Dzulhijjah pagi-pagi semua mandi. Mandi berniat apa? Mandinya niatnya untuk melaksanakan ihram haji. Nawaitul gusla lil ihrami. Niat saya mandi untuk ihram. Sunnatalillahi ta'ala, mandi bersih-bersih terus pakai wangi-wangian di badan. Bukan di pakaian. Sunnahnya pakai wangi-wangian dalam haji dan umroh. Tapi di badan kita, rambut diwangiin semua. Diwangiin semua. Minyak wangi yang non alkohol. Nah, itu baru pakai pakaian ihram. Ya. Nah, gunting kuku itu kan, cabut bulu ketek harus bersih gitu kan, bulu seputar itu kemaluan harus bersih, ya, semuanya harus bersih. Nah, Allah, paham? Nah,
Sudah itu lalu kita sholat. Nanti insya Allah Buya instruksikan, ayo sholat. Sholat tidak diwajibkan berjamaah, tidak juga disunnahkan berjamaah di dalam sholat sunat ihram. La wajib wala sunnah. Jadi masing-masing di kamar masing-masing silahkan. Mau di musola bareng-bareng silahkan. Mau niat berjamaah sekalipun juga sah. Kan? Walaupun tidak dapat pahala dari sisi niat berjamaahnya, cuma tidak salah. Kan? Sah. Kan? Setiap sholat sunnah yang tidak disunnahkan berjamaah, jika kita berjamaahkan seperti tahajud, kan? Seperti duha, seperti witir selain witir di bulan Ramadan, kan? Berjamaahkan saja tetap sah. Tapi tidak dapat pahala dari sisi niat berjamaahnya karena tidak ada kesunnahan. Tuh. Buya biasanya mengajak bersama di musola, oke, ayo sholat dulu semuanya, musola hotel kan ada musolanya, sholat sama-sama, sholat ihram, udah beres sholat ihram, lalu kita semuanya siap-siap berniat ihram, langsung berniat ihram haji, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala, bareng laki perempuan berjamaah semuanya. Lalu dari situlah dimulai gema talbiyah. Dan gema talbiyah. Sampai kapan itu talbiyah itu digemakan di dalam pelaksanaan amalan haji? Sampai kita mau melempar jamrah Aqobah. Talbiyah itu terus menerus hatta kita ke Mina di hari Tarwiyah, hatta kita di Arafah. Hatta dalam wukuf harus seling-seling, zikir-zikirnya tetap ada di sana talbiyahnya karena sunnah talbiyah masih tetap ya dijalankan. Malam di Muzdalifah masih tetap sunnah talbiyah dijalankan, dicampur-campur dengan zikir-zikir tasbih yang lain, dengan salawat dan doa, terus gema talbiyah ya, terus dikumandangkan. Sampai ke Mina, masuk dulu ke Mina, kita ke tenda kita, menaruh barang, lalu kita jalan dari tenda menuju ke Jamrah Aqabah. Di jalan juga masih tetap disunnahkan gema talbiyah, campur-campur dengan sholawat, dengan zikir, tasbih, tahmid, takbir, doa. Lalu begitu pas mau melempar Jamrah Aqabah, berhentilah kesunnahan talbiyah. Ya. Terus sampai kapan berhenti? Ya sampai seterusnya. Ya. Artinya setelah melempar Jamrah Aqabah, selama kita di Mina, malam 11, 12, 13 nginap di Mina, tanggal 11, 12, 13 di Mina melontar, tidak disunnahkan lagi talbiyah. Beda dengan kesunahan talbiyah dalam ihram umroh. Kalau kesunahan talbiyah dalam ihram umroh, kapan disunahkan talbiyah? Dari mulai kita niat ihram umroh sampai kita mau melaksanakan tawaf umroh. Ya. Begitu kita masuk ke Masjidil Haram mau melaksanakan tawaf umroh, berhentilah kesunahan talbiyah sampai beres tahallul. Paham? Jelas? Eces? Ibu eces? Ada ulah bari ngalamun. Pahami. Oh, begitu. Ya, harus jelas nih. Nah, itulah mikot makani di dalam pelaksanaan amalan haji. Ya. Mikot di dalam pelaksanaan haji ada dua. Satu mikot zamani, dua mikot makani.
Arti mikot zamani adalah waktu untuk berniat ihram haji. Waktunya kapan? Waktunya setelah masuk maghrib malam 1 Syawal, sebelum subuh tanggal 10 Dzulhijjah, kan? Dan sebelum kita sebelum waktu yang memungkinkan untuk melaksanakan wukuf di Arafah. Kahartos. Lalu di mana saya harus berniat ihram haji? Ini dilihat dulu posisi orangnya, ini orang mana nih? Posisinya di mana nih? Kalau posisi orangnya ada di salah satu mikot yang 5, Bir Ali, Yalamlam, Qarnul Manazil, Dzatu Irkin dan Juhfah, atau di luar mikot itu, maka maksimal berniat ihram itu harus di salah satu mikot yang itu atau bandingannya seperti dari Jeddah. Posisi orang yang kedua dan adalah orang yang bermukim di Makkah atau niat mukim di Makkah walaupun baru datang. Walaupun baru masuk Makkah, udah niat mukim, hukumnya seperti orang Makkah asli. Dalam hal ini, atau rumahnya atau posisinya ada di antara tanah haram Makkah dan salah satu mikot yang 5. Maka ketika mau berniat ihram haji, niatnya di tempatnya. Niatnya di rumahnya. Paham? Jelas? Nah. Dah. Jadi kalau kita nanti mau melaksanakan ifrad, umpamanya, mohon jangan ada yang dinazarkan dulu, ya. Takutnya nanti ada perubahan, nanti harus kifarat nazar juga nantinya. Saya mau ifrad, begitu saya mau ifrad, nanti malah ikut tamatu, ya harus nyembelih domba karena menyalahi nazarnya. Tidak boleh, ya. Makanya jangan dulu diucapkan mau ifrad kayak mau tamatu kayak, pokoknya lihat nanti situasi kondisinya. Lihat situasi kondisi daerahnya, lihat situasi kondisi kitanya, perjalanannya harus dilihat. Kalau kita ternyata mau niat ifrad, nah, dan kita masuk ke gelombang pertama, jadi niat ihram hajinya dari Bir Ali. Ya. Nanti umrohnya kapan? Umrohnya setelah pelaksanaan haji, beres pelaksanaan haji di Mina semuanya, tanggal 13 Dzulhijjah, tanggal 14 malam 14 maghrib sudah boleh melaksanakan ihram umrah. Ya. Kartos. Nah, niatnya di mana kalau mau ihram umrah nanti? Niatnya di luar tanah haram Mekah. Asal keluar dari tanah haram Mekah, artinya ke tanah halal di mana saja boleh. Cuma sunnahnya di salah satu mikot yang 3. 1 Ja'ronah, 2 Hudaybiyah, 3 Tan'im. Ya. Kalau masuk gelombang 2 kita, jadi kita ke Jeddah dulu, maka niat ihram hajinya dari Jeddah. Ya. Masuk Makkah, lalu nanti yang ifrad itu tawaf kudum dulu, tawaf sunnah. Setelah tawaf kudum, seyogianya yang paling afdol langsung disambung dengan sa'i haji, supaya nanti setelah tawaf ifadah itu tidak harus sa'i lagi. Sa'i haji, setelah sa'i haji tidak ada gunting rambut, ya, bagi yang melaksanakan amalan ifrad haji, ya, amalan haji ifrad. Ingat. Terus menunggu dibawa ke Arafah.
Orang yang melaksanakan hajinya secara ifrad dari Mekah ke Arafah tidak harus niat lagi, tidak disunnahkan, ingat, niat lagi, tidak disunnahkan, sholat lagi, tidak disunnahkan, bersih-bersih, mandi lagi lah, tidak, langsung saja berangkat. Yang lain mah yang tamatu niat, kan? Ini mah yang ifrad langsung naik bis, langsung saja berangkat ke Arafah. Karena niatnya dari mikot. Niatnya udah dari Jeddah, kan? Kartos. Nah, itu yang ifrad. Ke Arafah, dari Arafah Muzdalifah, dari Muzdalifah lalu ke Mina melontar jamrah Aqobah, gunting rambut, tahallul awal. Setelah itu nyeling ke Mekah melaksanakan tawaf ifadah untuk menyelesaikan tahallul sani dengan tawaf ifadah tersebut. Tidak usah sa'i lagi karena sudah sa'inya setelah tawaf kudum yang sunnah di awal begitu datang ke Mekah, kan? Tidak ada gunting rambut kedua kali, nggak ada. Sudah itu bebas mau bersetubuh dengan istri, nggak masalah. Lalu kembali lagi ke Mina untuk menyelesaikan wajib-wajib haji, yaitu nginap di malam 11, melontar tanggal 11, nginap di malam 12, melontar tanggal 12, kan? Bagi yang mau nafar awal setelah melontar tanggal 12 kembali lagi ke Mekah. Bagi yang mau nafar sani itu yang paling utama, ditambah lagi nginapnya semalam lagi malam 13 dan ditambah lagi melomparnya adalah tanggal 13 hari tasyrik. Setelah melempar tanggal 13 hari tasyrik pada zuhur baru kembali ke Mekah lagi. Nah, selesai pelaksanaan haji, baik rukunnya maupun wajib-wajibnya. Tinggal satu lagi wajibnya, itu wajib yang terpisah. Apa? Adalah tawaf wada. Kalau tawaf wada itu kan artinya wajib yang terpisah. Dalam umroh juga, yang umroh pulang harus tawaf wada dulu, wajib hukumnya. Nah, hatta yang lagi sakit tawaf wada itu wajib. Walaupun harus pakai roda, tetap wajib. Tawaf wada itu kalau tidak dilakukan kena damnya domba. Pahami oleh kita. Itu hukumnya wajib, bukan sunnah. Allah, walaupun umroh yang kedua kali, ketiga kali, tahun kemarin umroh, bulan kemarin umroh, bulan berikutnya umroh lagi, bulan berikutnya umroh lagi, tetap harus tawaf wada. Ketika mau pulang ke kampungnya, mau pulang jalur Madinah, tetap pokoknya sebelum keluar dari tanah haram Makkah wajib tawaf wada dulu. Walaupun umrohnya umroh yang sunnah, tawaf wadanya tetap wajib, tidak jadi sunnah. Ini udah umroh yang kedua, bulan kemarin saya pulang umroh, sekarang umroh yang sunnah yang keduanya. Tawaf wadanya apakah jadi sunnah? Tidak, tawaf wada tetap wajib. Kahartos, Eces, jelas? Ada pertanyaan? Silakan. Siapa yang mau bertanya? Silahkan. Ini harus diulang lagi, nanti didengarkan di TV Asyifa TV ya, di FB harus diulang lagi masalah ini. Didengar lagi, harus betul-betul matang pemahaman kita. Dah, nggak ada pertanyaan? Tidak ada. Sudah selesai masalah apa? Masalah pembahasan tentang mikot. Tinggal kita melangkah sekarang ke depan adalah pembahasan tentang dam. Nah, ini harus jeli nih. Jangan sampai kita rugi. Sebetulnya kalau kita melakukan sesuatu yang wajib di dam, lalu kita melakukan dam, ya tidak rugi sih sebetulnya. Karena tetap menjadi sedekah, menjadi kebaikan. Namun bagi orang yang uangnya pas-pasan gitu kan, tuh ini kalau tidak tahu hal-hal yang gitu kan mewajibkan dam, ini
Repotnya apa? Repotnya dikit-dikit melakukan pelanggaran, dikit-dikit melakukan pelanggaran. Akhirnya dam lagi, mending damnya dengan beras. Tapi kalau damnya harus dengan domba atau dengan sapi atau apalagi ya onta, ya tuh wassalam deh. Jadi ya gecan lunas. Kan? Tuh. Jadi harus hati-hati kita. Jadi harus tahu betul apa poin-poin perbuatan yang mengakibatkan denda. Lalu dendanya apa saja? Kan? Apa pelanggaran yang harus dendanya dengan onta? Apa pelanggaran yang harus dendanya dengan domba? Apa pelanggaran yang dendanya boleh dengan beras? Boleh dengan saum, kan? Memang bisa diganti dengan saum bagi yang tidak mampu, yang betul-betul tidak mampu, dananya tidak ada, ganti dengan saum. Lalu berapa hari harus saum? Bagaimana caranya saum? Kan? Ini harus masak benar-benar ini hal ini, ya. Insya Allah nanti kita akan bertemu kembali pada tanggal 16 ya. 16. Pada tanggal 16 Agustus ya, pada hari Ahad, waktunya pagi nanti mah. Jam 9 karena Buya tidak ada kegiatan. Ahad ketiga nggak ada kegiatan. Jadi jam 9 sampai zuhur insya Allah. Nah, untuk pembahasan kali ini dicukupkan sekian. Ya, mudah-mudahan apa yang barusan dibahas dan yang sudah dibahas dari awal semoga menjadi ilmu yang manfaat di dada kita semua dan menjadi keberkahan, dan semoga apa yang kita cita-citakan dikabul oleh Allah hingga kita meraih haji yang mabrur, umrah yang mabrurah, dan meraih juga syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Sekian dari Abuya, mohon maaf dari segala kekurangan. Minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.